Syekh Mohammed bin Rashid Al Maktoum tumbuh sebagai anak yang hidup di tengah padang pasir dan laut, di sebuah negeri yang pada masa itu belum dikenal dunia sebagai pusat kemewahan dan teknologi. Di masa kecilnya, ia sering bermain di tepi pantai, memandang hamparan laut biru yang seakan tak berujung. Disitulah ia mulai menyimpan mimpi yang terdengar aneh bagi banyak orang. Ia ingin membangun istana atau kastil di atas air. Ketika ia menceritakan mimpi itu kepada teman-temannya, banyak yang menertawakannya. Mereka menganggap itu hanya khayalan anak kecil yang tidak memahami kenyataan. Bagaimana mungkin pasir bisa berdiri di atas air? Bagaimana mungkin laut bisa dijadikan daratan? Namun, bagi Syekh Mohammed kecil, ejekan itu tidak memadamkan mimpinya. Justru sebaliknya, mimpi itu semakin kuat tertanam di benaknya sebagai tujuan hidup. Seiring bertambahnya usia, Syekh Mohammed menyadari bahwa mimpi tidak akan terwujud hanya dengan membayangkannya. Ia belajar tentang kepemimpinan, tentang pembangunan, dan tentang bagaimana sebuah bangsa bisa berubah jika dipimpin dengan visi yang jauh ke depan. Dubai pada masa itu adalah kota pelabuhan kecil dengan ekonomi yang terbatas. Minyak memang ditemukan, tetapi Syekh Mohammed memahami bahwa sumber daya alam tidak akan bertahan selamanya. Ia percaya bahwa masa depan Dubai harus dibangun di atas kreativitas, inovasi, dan keberanian mengambil risiko. Mimpi tentang kastil di atas air bukan lagi sekadar permainan anak kecil, melainkan simbol dari keyakinannya bahwa manusia bisa menaklukkan keterbatasan alam dengan ilmu dan perencanaan yang matang. Ketika ia menjadi pemimpin, ia mulai memikirkan cara mewujudkan visi yang dulu dianggap mustahil. Salah satu gagasan besarnya adalah menciptakan daratan baru di tengah laut, bukan sekadar pulau kecil, tetapi kepulauan buatan yang bisa menjadi rumah, hotel, dan pusat pariwisata dunia. Dari sinilah lahir proyek Palm Islands, pulau buatan berbentuk pohon palem yang dibangun dengan mengeruk pasir dari dasar laut dan menyusunnya menjadi daratan baru. Proyek ini bukan hanya tentang teknik sipil, tetapi tentang keberanian bermimpi besar. Banyak pihak meragukan proyek tersebut. Ada yang mengatakan laut terlalu dalam, arus terlalu kuat, dan biaya terlalu besar. Namun Syekh Mohammed tidak mundur. Ia percaya bahwa jika manusia bisa membangun gedung pencakar langit di gurun pasir, maka manusia juga bisa membangun daratan di tengah laut. Proyek Palm Islands menjadi simbol nyata dari mimpi masa kecilnya. Jika dulu ia membayangkan kastil di atas air sebagai khayalan, kini dunia melihat kota yang benar-benar berdiri di laut. Hotel-hotel mewah, villa dan jalan raya berdiri di atas pasir yang dulu berada di dasar laut. Dunia terkejut melihat bagaimana Dubai mengubah garis pantainya dan menciptakan ikon baru yang bisa dilihat dari luar angkasa. Palm Islands bukan hanya proyek wisata, tetapi pernyataan kepada dunia bahwa Dubai adalah negeri yang berani menantang batasan. Di balik semua kemegahan itu, tersembunyi kisah seorang anak yang dulu ditertawakan karena mimpinya terlalu tinggi. Namun visi Syekh Mohammed tidak berhenti di permukaan laut. Ia juga ingin menjadikan laut sebagai bagian dari pengalaman hidup manusia. Muncullah berbagai proyek yang memadukan kehidupan di atas dan di bawah air. Salah satunya adalah The Floating Seahorse, villa mewah yang memiliki lantai di bawah permukaan laut dengan pemandangan langsung ke terumbu karang. Di tempat ini, orang bisa tidur sambil melihat ikan berenang di depan jendela. Ini bukan sekadar hunian, tetapi pengalaman hidup yang sebelumnya hanya ada dalam film dan imajinasi. Dengan proyek ini, mimpi tentang kastil di atas air berkembang menjadi kehidupan di dalam air. Sesuatu yang dulu
hanya ada dalam cerita anak-anak. Selain itu, Dubai juga mengembangkan proyek Dubai Reef yang dirancang sebagai terumbu karang buatan terbesar di dunia. Proyek ini bukan hanya tentang keindahan, tetapi juga tentang kelestarian lingkungan laut. Sheikh Mohammed ingin menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus selalu merusak alam. Dengan teknologi dan perencanaan yang baik, manusia bisa membangun sambil memperbaiki ekosistem. Terumbu karang buatan ini diharapkan menjadi rumah bagi ribuan spesies laut, sekaligus menarik wisatawan yang ingin menyelam dan melihat keajaiban bawah laut. Ini adalah contoh bahwa visi besar tidak hanya memikirkan keuntungan ekonomi, tetapi juga tanggung jawab terhadap alam. Salah satu simbol paling menakjubkan dari visi bawah air Dubai adalah Deep Dive Dubai, kolam renang terdalam di dunia yang menyerupai kota bawah air yang tenggelam. Di tempat ini, orang bisa menyelam dan menjelajahi bangunan, jalan, dan ruangan yang dibuat Seoliala berada di dasar laut. Ini bukan hanya atraksi wisata, tetapi juga pusat pelatihan penyelam profesional. Deep Dive Dubai menunjukkan bahwa laut tidak lagi menjadi batas, melainkan ruang baru untuk kreativitas dan pembelajaran. Sekali lagi, dunia melihat bagaimana Dubai mengubah sesuatu yang dulu dianggap mustahil menjadi nyata. Kisah tentang kastil pasir di bawah air sebenarnya bukan tentang bangunan semata, tetapi tentang mentalitas. Sheikh Mohammed mengajarkan bahwa mimpi yang ditertawakan hari ini bisa menjadi kenyataan yang dikagumi esok hari. Ia tidak lahir di dunia yang sudah modern, tetapi ia membangun modernitas itu sendiri. Ia tidak menunggu dunia berubah, tetapi ia menciptakan perubahan. Dari seorang anak yang bermain pasir di pantai, ia tumbuh menjadi pemimpin yang mengubah laut menjadi kota dan mimpi menjadi realitas. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar jika kita mau berusaha dan bersabar. Banyak orang berhenti bermimpi karena takut ditertawakan. Banyak orang memilih jalan aman karena takut gagal. Namun Sheikh Mohammed justru memilih jalan yang paling sulit, jalan yang penuh risiko dan penuh kritik. Ia memahami bahwa perubahan besar selalu dimulai dari ide yang dianggap gila. Jika ia menuruti ejekan teman-temannya di masa kecil, mungkin Dubai hari ini hanyalah kota pelabuhan biasa. Tetapi karena ia berani memelihara mimpinya, Dubai kini dikenal sebagai kota inovasi dan keajaiban dunia. Kisah ini juga mengajarkan bahwa visi harus disertai tindakan. Mimpi tanpa usaha hanyalah angan-angan. Sheikh Mohammed tidak hanya berbicara tentang kastil di atas air, tetapi ia menggerakkan insinyur, arsitek, dan ilmuwan untuk mewujudkannya. Ia menginvestasikan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk sesuatu yang manfaatnya tidak langsung terlihat. Ia berpikir puluhan tahun ke depan, bukan hanya untuk satu periode kepemimpinan. Inilah perbedaan antara pemimpin biasa dan pemimpin visioner. Dalam hidup kita, mungkin kita tidak membangun pulau buatan atau kota bawah air, tetapi kita semua memiliki mimpi yang sering dianggap mustahil oleh orang lain. Mungkin mimpi itu tentang pendidikan, bisnis, atau perubahan hidup. Kisah Sheikh Mohammed mengingatkan kita bahwa ejekan bukan tanda bahwa mimpi kita salah, melainkan tanda bahwa mimpi kita belum dipahami. Jika kita menyerah hanya karena ditertawakan, maka dunia tidak akan pernah melihat potensi kita. Tetapi jika kita bertahan dan terus melangkah, suatu hari mimpi itu bisa menjadi bukti bahwa keyakinan lebih kuat daripada keraguan. Pada Akernia, kisah tentang kastil di atas air adalah kisah tentang keberanian menjadi berbeda. Sheikh Mohammed memilih untuk melihat laut bukan sebagai batas, tetapi sebagai peluang. Ia memilih
untuk melihat pasir bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai bahan bangunan masa depan. Ia mengubah metafora masa kecil menjadi proyek nyata yang mengubah wajah negaranya. Inilah pelajaran terbesar dari kisah ini. Jangan biarkan siapapun memenjarakan imajinasimu. Dunia tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya mengikuti arus, tetapi oleh mereka yang berani menciptakan arus baru. Jika hari ini kamu memiliki mimpi yang terlihat aneh, tidak masuk akal, atau terlalu tinggi, ingatlah bahwa Dubai juga pernah dianggap mustahil untuk dibangun seperti sekarang. Ingatlah bahwa seorang anak yang ingin membangun kastil di atas air pernah ditertawakan. Tetapi akhirnya, ia membuat dunia terdiam kagum. Mimpi adalah benih masa depan, dan keyakinan adalah tanah tempat mimpi itu tumbuh. Selama kamu mau menanamnya dengan usaha dan kesabaran, suatu hari, mimpi itu bisa menjadi kenyataan yang lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya jika kamu ingin menonton video lainnya.